Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin menjelaskan materi mengenai Kaizen. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Miftah Nur Asyari dengan NIM 1122106554. Perkenalkan, nama saya Amelia Putri dengan NIM 1122106550. Perkenalkan, nama saya Anissa Fauzia dengan NIM 11221069. Perkenalkan, saya Elma Tanita Priyani dengan NIM 11221061. Untuk mempersingkat waktu, kami mulai untuk mempresentasikannya. Baik, jadi di sini kami akan membahas mengenai Gemba Kaizen. Pasti tidak asing lagi kan untuk kalian mendengar kalimat Gemba Kaizen. Apa sih yang dimaksud dengan Gemba Kaizen? Gemba Kaizen adalah budaya Jepang untuk melakukan konsep perbaikan yang fokus pada dua hal, yaitu pengembangan dan peningkatan secara terus-menerus atau berkesinambungan demi tercapainya quality, cost, and delivery yang telah ditetapkan oleh perusahaan. 3 hal yang harus diterapkan pada perusahaan yaitu pemeliharaan tempat kerja atau Kaizen 5S. Yang kedua itu menghilangkan pemborosan yang tidak memiliki nilai tambahan. Dan yang ketiga itu perbaikan standarisasi. Kaizen 5S. 5S terdiri dari Seiri, yaitu ringkas, kedua ada Seiton, rapi, ketiga Seiso, resik, keempat ada Seiketsu, rawat, 5 yaitu Shitsuke. Dalam penerapan Kaizen, kita harus menerapkan 5 hal tersebut. Berikut adalah tahapan pelaksanaan Kaizen. Yang pertama, kita harus menentukan masalah pada area tersebut yang akan dilakukan Kaizen. Kedua, menentukan tujuan dan sasaran pada proses perbaikan. Ketiga, membentuk tim. Keempat, memberi training tentang Kaizen kepada tim. Kelima, melakukan pengukuran dan root cause analysis. Yang keenam, melaksanakan tindakan perbaikan, apa yang akan kita lakukan. Terus, yang ketujuh ada memeriksa hasilnya efisien atau tidak. Yang kedelapan ada standarisasi dan melakukan follow up. Selanjutnya yaitu ada Lean Manufacturing. Merupakan konsep manufaktur untuk menghasilkan produk yang efisien dengan mengurangi biaya produksi melalui efisiensi. Tujuannya yaitu berupaya untuk menciptakan aliran produksi sepanjang value stream dengan menghilangkan segala bentuk pemborosan serta meningkatkan nilai tambah produk pelanggan. Lalu ada konsep Lean Manufacturing ini didasarkan pada 5 prinsip. Yang pertama yaitu menentukan keinginan pelanggan, yang kedua menciptakan value stream, yang ketiga membuat proses mengalir one piece flow, yang keempat menggunakan sistem pull, dan yang terakhir mengurangi improvement terus-menerus. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi budaya Kaizen. Yang pertama ada teamwork, tim kerja. Yang kedua ada personal discipline atau disiplin pribadi. Yang ketiga improvement moral, peningkatan moral. Yang keempat quality circle atau kualitas lingkungan. Dan yang kelima ada suggestion for improvement atau saran untuk perbaikan. Selanjutnya ada 5 manfaat Kaizen. Yang pertama, meningkatkan kualitas. Kaizen mengidentifikasi dan mengatasi masalah kualitas untuk kepuasan pelanggan. Yang kedua, efisiensi operasional. Kaizen menghilangkan pemborosan dan peningkatan produktivitas. Yang ketiga, peningkatan produktivitas karyawan. Konsep Kaizen mendorong aktif karyawan dalam perbaikan. Yang keempat, fleksibilitas dan adaptabilitas. Menerapkan Kaizen mampu beradaptasi dan fleksibel dalam mengatasi tantangan bisnis. Dan yang terakhir ada perbaikan berkelanjutan. Pendekatan jangka panjang untuk perbaikan yang berfokus pada perbaikan kecil sehingga bisnis dapat terus-menerus meningkatkan diri sendiri dan tetap relevan di pasar yang berubah-ubah. Baik, di sini kelompok kami mengambil contoh studi kasus berupa penerapan budaya Kaizen pada Saling Line GC7, yaitu di PTSS. Di sini ada beberapa contoh penerapannya, penerapan 5S dalam perusahaan PTSS, yaitu
Konsep 5S dalam penerapan pada line GC7 part arm arrest. Yang pertama yaitu seiring. Di sini seiringnya memilih part atau komponen dan alat-alat yang masih bisa digunakan atau tidak dapat digunakan, lalu menyingkirkan alat-alat yang tidak dibutuhkan, dan yang terakhir membuang komponen yang sebelumnya harus dihancurkan. Lalu yang kedua yaitu Seiton. Dalam penerapan Seiton ini, kita bisa menerapkan penyusunan layout produksi yang efektif dan efisien, lalu membuat papan nama di setiap tempat penyimpanan. Yang ketiga, menempatkan alat-alat komponen dan material sesuai dengan tempatnya, lalu menempatkan magnet dan mesin sebagai tempat penyimpanan gunting benang, membuat tempat penyimpanan botol minum. Lalu konsep 5S yang berikutnya itu Seiso. Penerapannya mengadakan kegiatan pembersihan dengan jadwal tertentu. Konsep 5S berikutnya itu Seiketsu. Upaya yang harus dilakukan yaitu menyediakan sepatu khusus untuk digunakan di pabrik, lalu menerapkan aturan untuk mendukung perawatan area pabrik. Yang terakhir, konsep 5S-nya yaitu Shitsuke. Penerapannya yaitu menanamkan kesadaran pada operator, salah satunya dengan cara memberikan contoh yang baik sesuai dengan aturan. Dan yang terakhir yaitu melakukan pemeriksaan mendadak yang dilakukan oleh tim inti pelaksana 5S. Ya, berikut adalah contoh penerapannya sebelum dan sesudah. Seperti ini. Baik, jadi di sini ada hasil kesimpulan dari jurnal tersebut. Yang pertama itu konsep budaya kerja Kaizen yang diterapkan di PTSS bukan hanya konsep 5S saja, tapi konsep 3M standarisasi Kaizen sudah diterapkan di PTSS khususnya pada land saving. Konsep 5S telah diterapkan sangat efektif oleh operator kabak dan dibantu upaya implementasinya secara berkesinambungan dengan membentuk tim inti pelaksana 5S. Kemudian, kesimpulan yang kedua itu konsep Kaizen untuk menghindari 5M atau mudah, murah, dan muri diterapkan dengan efektif dengan mengeliminasi kegiatan yang terindikasi 3M berdasarkan pendekatan man, machine, dan material di land. Demikian hasil presentasi dan review jurnal dari kami. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.